Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kedua sosok itu semakin jauh, matanya menyapu ke sekelilingnya, dia tidak menemukan kelompok Xiaoyi, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada paviliun bintang jatuh? Pikir Xiao Yan. Panatua Tong Xuan bergerak saat dia melihat Hun Lin dan Hun Lei semakin jauh dan muncul di depan Sun Er. Sun Er, apa kamu baik-baik saja? Tanya Tong Xuan. Sun Er hanya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan di sampingnya ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, Panatua Tong Xuan, bolehkah saya tahu di mana kelompok Xiaoyi sekarang? Mereka pergi 3 bulan lalu setelah kamu memasuki makam surgawi, kemungkinan mereka sudah kembali ke paviliun bintang jatuh, namun mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi, yang mereka katakan hanyalah memberitahumu untuk segera kembali ke paviliun bintang jatuh begitu kamu keluar, kata Tong Xuan. Xiao Yan mengerutkan keningnya saat mendengar itu sebelum menoleh ke Sun Er, sepertinya sesuatu telah terjadi kali ini, aku tidak bisa tinggal lama di klan Gu, apakah kamu akan pergi bersamaku? Tanya Xiao Yan. Sun Er ragu sejenak saat mendengar itu, dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Panatua Tong Xuan di sisinya buru-buru berkata, Sun Er, ada beberapa masalah besar di klan Gu baru-baru ini, setelah diskusi oleh para Panatua, kamu tidak boleh meninggalkan alam Gu, kata Tong Xuan. Apa yang terjadi? Tanya Sun Er mengerutkan keningnya. Panatua Tong Xuan ragu sejenak dan melirik Xiao Yan, dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Sun Er dengan acuh tak acuh berkata, Panatua Tong Xuan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, tidak ada orang luar di sini. Kata Sun Er. Panatua Tong Xuan hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika dia mendengar kata Sun Er. Dunia Ling tiba-tiba menghilang, kata Tong Xuan mengerutkan keningnya. Alam Ling, menghilang, kata Sun Er yang ekspresinya segera berubah. Mengapa alam Ling tiba-tiba menghilang? Tidak heran klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini, kata Sun Er mengerutkan keningnya. Kami tidak tahu, kami telah mengirimkan beberapa panatua untuk menyelidikinya, tetapi kami gagal mendapatkan berita sedikit pun, sepertinya alam Ling telah benar-benar menghilang, atau mungkin disembunyikan, kata Tong Xuan mengerutkan keningnya. Menyegel alam dan menyembunyikannya. Mereka pasti tidak akan melakukannya kecuali jika mereka menghadapi masalah yang sangat besar, mungkinkah klan Ling telah menghadapi masalah yang begitu besar bahkan mereka tidak dapat menyelesaikannya, kata Sun Er. Aku juga tidak yakin tentang ini, meskipun mereka mulai jarang berhubungan dengan kita, mereka masih memiliki pondasi yang sangat kuat, bahkan klan Gu akan mengalami kesulitan memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu. Kepala klan dan yang lainnya sedang melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini, jika klan Ling benar-benar mengalami malapetaka, kita harus mengambil tindakan pencegahan tambahan, karena itu aku khawatir kamu tidak akan dapat meninggalkan alam Gu selama waktu ini, kata Tong Xuan. Wajah Sun Er menjadi sedikit muram saat mendengar itu. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar klan Ling menghilang. Sun Er, karena sekarang bukan waktu yang tepat, kamu harus tetap berada di alam Gu ini, tempat ini adalah yang paling aman, kata Xiao Yan mengerutkan keningnya. Sun Er ragu sejenak sebelum mengangguk, matanya dengan cantik menatap Xiao Yan saat dia berkata, kalau begitu, Xiao Yan kekeh harus berhati-hati di luar, permusuhan antara klan Hun dan klan Xiao menjadi lebih dalam, kita tidak tahu kapan mereka akan menyerang. Tenan wae, kata Xiao Yan tersenyum. Teman muda Xiao Yan, tolong tinggallah di alam Gu untuk 1 malam, klan Gu kami akan mengirimmu dan semua orang keluar dari alam Gu besok, kata Tong Xuan tersenyum. Di malam hari nampak Xiao Yan berdiri di rumah bambu dengan tangan di belakang punggungnya sambil menikmati bulan di langit dan merasakan kesedihan di hatinya. Dia telah bersama dengan Sun Er di makam surgawi selama 3 tahun, kebersamaan ini telah membuatnya terbiasa dengan keberadaan Sun Er di sisinya, namun dia akan pergi besok, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Xiao Yan kekeh, suara lembut tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan saat dia menghela nafas, dia merasakan tangan lembut yang hangat memegang tangannya. Sesosok wajah cantik muncul di depannya, senyuman lembut dan indah itu menyebabkan kehangatan mengalir di hatinya. Sun Er, ada masalah yang perlu kubicarakan denganmu, kata Xiao Yan ragu sejenak. Sun Er merebahkan wajahnya di dada Xiao Yan saat dia dengan lembut bertanya. Apakah ini masalah yang terkait dengan Cailin?
Sun Er dengan jelas merasakan tubuh Xiaoyan sedikit menegang ketika dia mengatakan itu. Dia mengangkat wajahnya dan seperti yang diharapkan melihat wajah Xiaoyan yang tertegun. Kamu tahu tentang itu, kata Xiaoyan menatap wajah Sun Er yang tersenyum. Aku mengkhawatirkanmu dan hanya bisa tenang setelah mendapatkan informasi tentangmu, termasuk berita mengenai Cailin, gumam Sun Er dengan pelan. Masalah ini? Gumam Xiaoyan. Kehangatan melonjak ke hatinya saat dia mendengar Sun Er bergumam sendiri. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia tahu bahwa orang dalam pelukannya dipandang oleh banyak orang sebagai dewi dari klan Gu. Bisa memeluk wanita yang hampir sempurna ini sudah merupakan kemewahan yang luar biasa. Kecanggungan Xiaoyan saat ini menyebabkan Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dulu aku juga sangat marah, tapi aku masih belum bisa melupakanmu. Karena aku tidak ingin melupakan, aku harus menanggung, tapi kamu tidak boleh dimaafkan terlalu mudah, kata Sun Er. Kata terakhir Sun Er baru saja terdengar saat dia membuka mulut dan dengan kejam menggigit dada Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar bergerak-gerak beberapa kali saat Sun Er menggigitnya. Namun dia hanya berdiri di sana tanpa berani bergerak. Douqi di dalam tubuhnya juga ditekan. Dia takut bahwa pembalasan apapun dari dusinya akan merugikan Sun Er. Aku akan lihat apakah kamu masih akan berani bersikap seperti wanita di masa depan, kata Sun Er sambil melepaskan gigitannya dan mengangkat wajahnya yang cantik. Keganasannya tampak luar biasa indah di bawah sinar bulan. Xiaoyan tidak dapat menahan lonjakan di dalam hatinya saat dia menatap wajah Sun Er yang tampak sangat memikat. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mengemut bibir Sun Er. Tubuh cantik Sun Er menegang saat bibirnya tiba-tiba diemut oleh Xiaoyan. Rona kemerahan menyebar di lehernya yang panjang yang mencapai ujung telinganya. Sun Er mulai berjuang dengan lembut, namun pinggangnya dipeluk erat oleh Xiaoyan. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya merasakan nafsu dan membiarkan Xiaoyan dengan ceroboh menjamah tubuhnya. Pada saat ini dewi dari klan Gu itu menjadi sangat lembut sehingga dia bisa melelehkan apa saja. Xiaoyan semakin bernafsu saat dia melihat wajah Sun Er yang sangat mempesona. Matanya memandangi tubuh Sun Er dengan panas yang membara. Tangannya yang memeluk pinggang Sun Er perlahan mulai bergerak di sepanjang lekuk tubuhnya yang menggoda. Namun Xiaoyan baru saja akan bertindak selanjutnya ketika suara batuk tiba-tiba muncul di dalam hutan bambu yang tenang. Batuk lembut yang tiba-tiba itu seperti guntur menyebabkan Xiaoyan dan Sun Er langsung menghentikan aksi mereka. Mata mereka melihat ke arah asal suara itu hanya untuk menemukan Gu Yuan berdiri tidak jauh dari situ. Wajah Sun Er semakin merona merah ketika dia melihat Gu Yuan. Tangannya mencubit pinggang Xiaoyan sebelum kabur masuk ke kamarnya. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir saat melihat Sun Er kabur ke kamarnya. Dia segera menebalkan mukanya dan menatap Gu Yuan dengan rasa canggung. Gu Yuan melihat Xiaoyan yang nampak canggung sebelum melirik ke rumah bambu yang tenang dan menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sun Er sedekat ini dengan seorang pria. Kamu seharusnya bertemu dengan Xiao Xuan bukan? Kata Gu Yuan perlahan berjalan. Benar, aku telah bertemu dengannya, jawab Xiaoyan. Saya bisa merasakan kekuatan garis keturunan klan Xiao di tubuhmu. Memang tidak mudah bagi Xiao Xuan untuk melakukan hal seperti itu. Dia bersedia mengubah dirinya menjadi seperti itu untuk membantu klan Xiao mempertahankan darah terakhirnya, kata Xiao Xuan. Ketua Gu Yuan, apakah tidak ada cara untuk membantunya melepaskan diri? Tanya Xiaoyan. Saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Makam surgawi diciptakan oleh seorang Doudi. Jika kamu ingin membebaskan Xiao Xuan, mungkin kamu juga harus mencapai level Doudi, kata Gu Yuan dengan suara yang dalam. Doudi? Apakah dunia ini benar-benar memiliki keberadaan yang dikenal sebagai Doudi? Gumam Xiaoyan tersenyum getir. Siapa yang tahu ada seseorang yang akan menjadi seperti dewa yang menghadap ke benua dan melihat semua orang seperti semut di matanya, gumam Gu Yuan. Xiaoyan menyipitkan matanya saat mendengar itu. Gu Yuan melambaikan tangannya sementara Xiaoyan sedang merenung. Kamu akan pergi besok, mengingat kekuatanmu saat ini, Panatua dari klan Gu tidak mungkin membuat segalanya menjadi terlalu sulit bagimu. Namun karena masalah klan Ling, Sun Er tidak akan bisa meninggalkan alam Gu untuk sementara waktu. Kata Gu Yuan. Apakah ketua Gu Yuan berpikir bahwa perubahan di alam Ling kali ini adalah akibat ulah manusia atau bencana alam? Kata Xiaoyan.
Kami tidak begitu yakin tentang ini, tetapi saya pikir mereka telah menemui masalah besar. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh manusia. Bagaimanapun kekuatan klan Ling bisa digolongkan di antara faksi-faksi kuat di benua, bahkan klan Gu mengalami kesulitan untuk memaksa mereka sedemikian rupa, kata Gu Yuan mengerutkan keningnya. Bagaimana jika itu ulah klan Hun? Kata Xiao Yan. Gu Yuan terkejut saat mendengar ini, namun dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, sepertinya tidak mungkin. Jika klan Hun ingin memaksa klan Ling sampai sejauh itu, mereka pasti akan meluncurkan serangan besar. Tidak mungkin klan Gu tidak menerima informasi apapun. Selain itu klan Ling bukanlah faksi yang mudah untuk dihadapi, kata Gu Yuan. Xiao Yan sedikit mengangguk, namun keraguan di hatinya meningkat. Jika bukan klan Hun, faksi apa lagi yang bisa memaksa klan Ling menjadi seperti itu? Pikiri Xiao Yan. Saya pikir kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan, kata Gu Yuan melambaikan tangannya dan melihat ke rumah bambu sebelum melanjutkan dengan suara lembut tak berdaya. Selain itu, kamu tidak boleh melupakan apa yang kamu janjikan padaku, garis keturunan Sun Er sangat penting bagi klan Gu. Baiklah, kamu masih harus pergi besok pagi, kamu harus istirahat. Kata Gu Yuan mengangguk sebelum menghilang dari tempat itu. Keesokan harinya nampak Xiao Yan dan Sun Er berjalan keluar dari rumah bambu dan terbang ke tepi pegunungan di mana beberapa kapal perang besar melayang di langit. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan menemukan cukup banyak orang yang dikenalnya. Ling Quan, Lin Xiu, dan lainnya di antara generasi muda klan Gu mengelak dari mata Xiao Yan dengan rasa takut. Saat ini kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke puncak bintang 8 Douzun, mereka jelas bukan tandingannya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya berhenti pada sosok Jenderal Iblis Gu Yao yang berdiri di gunung yang jaraknya cukup dekat. Mata keduanya bertemu namun tidak ada percikan api di dalamnya. Wajah Gu Yao acuh tak acuh, namun dia perlahan mengangguk ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat tindakan Gu Yao yang sedikit bersahabat. Xiao Yan tersenyum dan balas mengangguk. Xiao Yan baru saja akan mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Er ketika Yao Xing berjalan di udara dan memanggilnya, Xiao Yan. Apakah ada sesuatu? Tanya Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Dia tidak terlalu menyukai Yao Xing ini. Yao Xing hanya menyeringai saat melihat pertanyaan Xiao Yan yang acuh tak acuh. Hatinya terasa sangat tidak senang. Tetapi karena kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak mengucapkan kata-kata yang mengejek. Dia menjentikkan jarinya dan giok hijau ditembakkan ke arah Xiao Yan. Itu adalah undangan dari upacara klan-klan Yao. Gurumu akan membutuhkannya. Dia mengerti apa yang diwakili oleh upacara klan Yao. Percayalah, dia akan datang terlepas dari ketidaksukaannya dengan klan Yao, kata Yao Xing. Xiao Yan menerima giok hijau itu dan menyimpannya. Kali ini, saya tidak dapat bersaing denganmu dalam keterampilan alkemis, lain kali kita punya kesempatan untuk melakukannya, kata Yao Xing. Setelah itu dia berhenti mengatakan apapun dan dengan cepat naik ke kapal perang. Xiao Yan melihat Yao Xing pergi sebelum mengalihkan matanya ke Sun Er. Sun Er, sudah waktunya, aku harus pergi, kata Xiao Yan menatap Sun Er di sampingnya. Hati-hati, kata Sun Er sedikit tersenyum dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan mengangguk, dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia melambaikan tangannya dan berbalik, tubuhnya melompat ke kapal sebelum menghilang di depan mata semua orang. Sun Er menghela nafas dengan kesepian saat dia melihat Xiao Yan menghilang. Di paviliun bintang jatuh, nampak banyak murid-murid sedang berlatih dengan tertib di lapangan yang luas. Alam bintang paviliun bintang saat ini tidak diragukan lagi memiliki tampilan baru jika dibandingkan dengan masa lalu. Pegunungan yang awalnya sulit telah dibuka dan kelompok bangunan telah dibangun di atasnya. Banyak aliran manusia berjalan di sepanjang mereka menyebabkan paviliun tampak sangat hidup. Suara angin kencang tiba-tiba muncul di alam bintang saat satu sosok terbang dari jauh dan melesat ke arah gunung di tengah alam bintang. Siapa yang berani membuat masalah di alam bintang? Kata beberapa panatua tamu yang muncul di langit dan dengan marah berteriak serempak. Ruang di langit dengan cepat memadat setelah teriakan marah mereka terdengar. Sementara semua orang mengira sosok itu akan berhenti, mereka tercengang ketika melihat sosok itu tidak berhenti dan kecepatannya tiba-tiba bertambah saat menerobos ruang yang dipadatkan sebelum akhirnya muncul di belakang para panatua tamu dalam sekejap. Baru setengah tahun aku pergi, tapi pertahanannya sudah seketat ini, kata Xiao Yan tertawa dan berhenti di depan banyak tatapan. Kamu siapa?
kata para panatua tamu yang mengamati Xiao Yan dengan mata muram. Mereka tidak berani meremehkan pria yang muda ini setelah merasakan tekanan samar yang memancar dari tubuhnya. Adegan di langit menarik perhatian para murid paviliun bintang jatuh yang berlatih di tanah. Banyak tatapan tercengang menatap Xiao Yan di langit. Xiao Yan tersenyum dengan cara yang pahit dan tidak berdaya saat melihat mata para panatua tamu yang tidak pasti. Dia baru pergi selama setengah tahun, namun hampir tidak ada yang mengenalinya. Kepala paviliun junior, teriak beberapa panatua akhirnya bergegas dari gunung utama sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya. 10 panatua tamu dan murid paviliun nampak tercengang ketika mereka mendengar teriakan gembira dari para panatua yang bergegas. Beberapa percakapan wanita segera terdengar. Dia sebenarnya adalah kepala paviliun junior. Kepala paviliun junior sangat tampan. Berhentilah menjadi gila. Bagaimana seseorang seperti kepala paviliun junior menyukai kita? Saya mendengar bahwa kepala paviliun junior juga merupakan juara PIL, dia juga seorang douzun. Saya bergabung dengan paviliun bintang jatuh karena dia. Tidak disangka akhirnya saya melihat orang legendaris ini hari ini. Sementara banyak percakapan panas bermunculan di bawah, seorang panatua berjubah kuning yang tampaknya adalah pemimpin kelompok panatua tamu segera maju dan menyapa Xiao Yan dengan hormat. Salam kepala junior. Panatua terlalu sopan, kata Xiao Yan tersenyum tipis sebelum matanya menyapu sekelilingnya. Ruang di belakang Xiao Yan berfluktuasi saat matanya menyapu alam bintang dan sosok tua perlahan muncul. Kamu akhirnya kembali, kata Yolao tersenyum. Guru, kata Xiao Yan segera membungkuk memberi hormat. Salam kepala paviliun, kata para panatua tamu di samping juga dengan hormat menyapa Yolao yang muncul. Yolao jarang menampakkan dirinya, dia adalah eksistensi misterius di mata para panatua tamu ini. Tidak disangka bahwa dia secara pribadi akan datang dan menerima kepala paviliun junior. Sepertinya kamu menjadi lebih sopan setelah perjalanan ke alam Gu, kata Yolao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu matanya menyapu Xiao Yan dan beberapa kepuasan muncul di dalamnya. Tidak buruk, dalam waktu setengah tahun, kamu telah mencapai puncak bintang 8 douzun, sepertinya kamu mendapatkan banyak hal dari perjalanan kali ini, kata Yolao tersenyum. Keterkejutan muncul di mata para panatua tamu ketika mereka mendengar pujian Yolao. Orang muda ini adalah puncak bintang 8 douzun, itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Yan hanya tersenyum dan mengangguk saat mendengar itu. Ayo masuk dulu, aku telah menunggu lama untuk kepulanganmu, kata Yolao berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya sebelum mengerutkan keningnya saat dengan lembut bertanya, Guru, apakah Xiao Yi dan lainnya belum kembali? Mereka telah kembali, tapi mereka pergi lagi, jawab Yolao. Pergi? Kemana? Tanya Xiao Yan terkejut. Ini juga alasanku menunggumu, mereka bergegas ke Kekaisaran Jiama, kata Yolao. Kekaisaran Jiama, apa sesuatu terjadi pada aliansi Yan? Tanya Xiao Yan. Yolao perlahan mengangguk saat melihat perubahan di wajah Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa seluruh wilayah barat laut benua sedang dalam masalah, kata Yolao. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Yan mengerutkan keningnya. Sebuah faksi yang dikenal sebagai Sekte Singa tiba-tiba mulai terlibat dalam perang besar. Tidak ada yang bertahan melawan Sekte Singa tersebut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah dari benua barat laut berakhir di bawah kendali Sekte Singa yang mendalam. Kata Yolao perlahan mendarat di gunung saat dia menjelaskan. Sekte Singa yang mendalam, apakah mereka sangat kuat? Tanya Xiao Yan mengerutkan keningnya. Meskipun Sekte Singa yang mendalam berada di peringkat 10 besar di benua barat laut, namun tidak terkalahkan. Kali ini, kekuatan mereka tiba-tiba melonjak karena mendapatkan banyak ahli misterius yang kuat, kata Yolao mengerutkan keningnya. Faksi misterius yang kuat? Apakah itu Sekte Jiwa? Kata Xiao Yan. Itu benar, alasan mengapa Sekte Jiwa pergi ke wilayah barat laut dan mengobarkan perang sebesar itu, adalah untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sekte Jiwa pastinya memiliki banyak rencana dengan mengumpulkan banyak jiwa, aku juga tidak yakin dengan alasannya, tetapi kekuatan luar biasa dan misterius dari kepala Sekte Jiwa membutuhkan pil obat tingkat 9, namun tidak mudah untuk memperbaiki pil obat seperti itu, kata Yolao.
Hati Xiaoyan menjadi sedikit berat karena alasan yang tidak diketahui. Dia yakin bahwa Sekte Jiwa sedang mempersiapkan rencana yang bagus, karena itu mereka berencana mengumpulkan begitu banyak jiwa, pikir Xiaoyan. Sekte Singa yang mendalam terus memperluas wilayah mereka, yang tidak tunduk akan dihancurkan. Secara kekuatan mereka mungkin tidak tinggi, tetapi mereka bisa mengimbanginya dengan jumlah yang besar. Adapun aliansi Yan milikmu, mungkin sudah menjadi kuat di peringkat 3 teratas di benua barat laut setelah dikembangkan oleh Medusa dan lainnya selama tahun-tahun ini. Namun Sekte Singa yang mendalam bukanlah tandingan aliansi Yan, apalagi ditambah dengan bantuan para ahli dari Sekte Jiwa-Jiwa. Saat ini wilayah aliansi Yan telah menyusut. Aku juga telah mengirim beberapa ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mengikuti kelompok Xiaoyi, namun saya pikir mereka masih akan kesulitan menangani situasi ini, kata Yolao dengan ekspresi serius. Sepertinya aku juga harus segera pergi ke Jiama, kata Xiaoyan mengepalkan tangannya. Aku akan mengirim beberapa Panatua Bintang 5 Douzuns ikut bersamamu ke Jiama, mereka akan membantumu memahami situasi benua barat laut, aku sendiri akan tetap berada di paviliun untuk berjaga-jaga, kata Yolao. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengangguk. Kita akan mengesampingkan masalah api lotus iblis untuk saat ini, masih ada waktu sebelum pameran dagang spasial dimulai, kita harus menyelesaikan masalah aliansi Yan dulu. Karena wilayah benua barat laut terlalu jauh, kamu akan membutuhkan lebih dari 2 bulan, karena itu kamu perlu menggunakan lubang spasial, kata Yolao. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu, membangun lubang spasial panjang yang membentang sampai ke benua barat laut bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, namun mengingat kekuatan Yao Lao saat ini berada di kelas Banseng, seharusnya tidak terlalu sulit untuk dibangun. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan mengambil giok hijau yang diberikan Yao Xing dan menyerahkannya pada Yao Lao. Guru, ini adalah undangan upacara klan Yao, mereka memintaku untuk menyerahkannya pada guru. Tangan Yao Lao nampak gemetar saat mendengar kata upacara klan Yao. Yao Lao menatap giok hijau dan menerimanya dengan tangan sedikit gemetar sebelum menyimpannya. Jangan bicarakan tentang masalah ini, kita harus membangun lubang spasial dulu, kata Yao Lao. Xiaoyan mengangguk, namun dia bisa merasakan bahwa wajah Yao Lao sedang tidak tenang setelah menerima giok undangan. Sepertinya guru tidak akan menolak undangan upacara klan Yao, aku ingin tahu seperti apa upacara klan Yao yang menyebabkan guru menunjukkan reaksi seperti itu, pikir Xiaoyan. 3 hari berlalu dan lubang spasial secara bertahap hampir selesai, banyak murid Paviliun Bintang Jatuh berkumpul di tempat pelatihan yang luas. Mereka menjalani pelatihan dan sparring yang harus mereka lakukan setiap hari, namun sebagian besar mata mereka berkumpul pada Xiaoyan di tengah tempat latihan yang sedang menunjukkan kekurangan beberapa murid saat mereka melepaskan teknik Do. Penampilannya yang tersenyum dan santai membuatnya tampak seperti seorang Grandmaster. Banyak murid merasa iri saat mereka melihatnya. Sekelompok wanita muda yang mengenakan pakaian ketat dan cemerlang berkumpul di salah satu sudut tempat latihan, mereka tertawa satu sama lain. Tawa mereka yang indah menyebabkan hati beberapa pria di sekitarnya bergetar dan tanpa sadar tatapan mereka terlempar. Ada seorang wanita dengan pakaian merah di tengah kelompok wanita muda ini, wajahnya yang cantik, pinggangnya yang ramping dengan kakinya yang panjang tidak diragukan lagi menyebabkan dia menjadi sosok yang paling menarik perhatian di tempat latihan. Namun mata wanita berpakaian merah itu sedang mengamati Xiaoyan yang tersenyum di kejauhan. Senior Yulan akhirnya tertarik pada seseorang. Kata seorang wanita muda di sampingnya tersenyum sementara Yulan sedang menatap Xiaoyan. Omong kosong apa yang kau katakan, kata Yulan menegur dengan wajahnya sedikit merah. Adik perempuan senior Yulan, kamu adalah orang dengan bakat paling luar biasa di antara generasi muda Paviliun Bintang Jatuh, bahkan kepala paviliun mengagumimu selama tes saat itu, karena itu kamu tidak perlu merasa rendah diri di depan kepala junior, kata Liu Mei menutup mulutnya dan tersenyum. Omong kosong apa, bakat kecilku ini tidak ada apa-apanya di mata kepala junior, kata Yulan menggelengkan kepalanya. Tapi sedikit kegembiraan melintas di matanya yang cerah, bagaimanapun seorang wanita muda akhirnya merindukan cinta, para jenius muda yang dia temui lebih memikirkan diri mereka sendiri, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Xiaoyan, yang tidak berlebihan meski sebagai kepala paviliun junior. Mengapa adik perempuan senior tidak meminta nasihat dari kepala junior?
Kamu hanya akan memiliki kesempatan jika kamu bertemu dengannya, jika tidak, tidak akan ada harapan, kata Liu Mei mendesak. Youlan ragu sejenak saat mendengar itu sebelum dengan lembut berkata, itu tidak benar kan? Apa yang harus kita lakukan jika kita mengganggu kepala junior, kata Yulan dengan ragu. Tidak apa-apa, kamu juga adalah seseorang jenius muda yang berbakat dari Paviliun Bintang Jatuh, kepala junior pasti tidak akan menganggapnya sebagai gangguan demi memperkuat Paviliun Bintang Jatuh. Kata Liu Mei tersenyum seraya mendorong Yulan, berhenti mendorongku, aku akan baik-baik saja, kata Yulan. Xiao Yan mengamati wajah Yulan yang merah di tempat latihan di depannya, dia tersenyum dan bertanya, apa kamu yang dipanggil Youlan? Saya mendengar guru menyebutmu, kata Xiao Yan seraya mengamati Youlan di depannya, meskipun wanita muda ini tampak sedikit muda, dia tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang sempurna. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi penyihir kecil yang akan menyebabkan banyak pria mempertaruhkan diri untuknya. Seorang wanita muda yang bahkan belum berusia 17 tahun, namun Youlan sudah melangkah ke kelas Dowang. Bahkan di dataran tengah, mendapatkan pencapaian seperti itu pada usia ini sangatlah luar biasa. Pantas saja guru mengingatkanku berkali-kali jika dirinya yang sudah tua tidak akan menerima murid lain, pikir Xiao Yan. Dia akhirnya mengerti mengapa Yao Lao menyebutkan sesuatu tentang Youlan padanya beberapa hari sebelumnya. Youlan segera mengangguk ketika Xiao Yan mengetahui namanya, wajahnya yang halus ditutupi dengan kegembiraan. Kepala junior, bolehkah saya meminta Anda meluangkan waktu untuk memberi saya nasihat? Kata Youlan dengan wajah merah. Tunjukkan keterampilanmu di depanku, kata Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan lembut. Dimengerti, kata Youlan yang hatinya berdebar kencang saat dia mendengar kelembutan Xiao Yan. Dia buru-buru menunjukkan teknik dou telapak tangan yang baru-baru ini dia latih. Xiao Yan di samping berdiri dengan tangan di belakangnya, dia menyaksikan Yulan melepaskan teknik telapak tangan kelas dengan cara yang sangat halus, menyebabkan dia tanpa sadar mengangguk dan menunjukkan beberapa kekurangan kecil. Hal yang menyebabkan Xiao Yan tercengang adalah bahwa Yulan telah memperbaiki kekurangannya dengan segera setelah dia memberitahunya. Kecepatan pemahaman Youlan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Wanita muda ini sangat berbakat dan cerdas, jika dia dirawat dengan baik, dia pasti bisa menjadi ahli top di dataran tengah di masa depan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.